nama saya Indah Kusmastuti dengan NIM 932608919 akan mepresentasikan hasil latihan uji hipotesis. Dalam video ini akan membahas tentang uji hipotesis, meliputi 3 jenis uji T. Yang pertama one sample t-test, yang kedua independent t-test, dan yang ketiga paired t-test. Yang pertama, uji hipotesis satu sampel atau one sample t-test. Satu sampel berarti satu sumber sampel. Dengan contoh soal sebagai berikut. Nilai skor TOEFL mahasiswa semester akhir Prodi PGMI IAIN Kediri adalah sebagai berikut. Berikut adalah data-data dari skor TOEFL mahasiswa. Seperti 413, 423, 392 dan seterusnya. Di sini berjumlah 40 mahasiswa. Dari penelitian sebelumnya diketahui bahwa rata-rata skor TOEFL untuk seluruh mahasiswa institut adalah sebesar 414. Ujilah hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata skor TOEFL mahasiswa adalah 414. Di sini kita akan menguji apakah rata-rata skor TOEFL mahasiswa sekarang masih sama dengan hasil penelitian sebelumnya, yakni dengan rata-rata 414. Langkah awal yakni kita harus menentukan H0 dan H1. H0 yaitu mu sama dengan 414. H1 mu tidak sama dengan 414. Dengan taraf signifikansi atau alfa 5%. Dengan menggunakan arah pengujian dua arah. Taraf nyata pengujiannya yakni alfa dibagi 2. Karena menggunakan dua arah maka 5% dibagi 2 yaitu 2,5%. Nilai kritik dan daerah kritiknya adalah 19,6, di mana DF atau derajat bebas sama dengan N dikurangi 1 sama dengan 40 dikurangi 1 sama dengan 39. Untuk menentukan nilai kritik 1,9 ini, maka dilihat dari derajat bebasnya 39 dan kita mengambil taraf signifikansinya 2,5. Dilihat dari tabel T. Oke, sekarang kita lihat dengan tabel T. Yang sebelah sini merupakan derajat bebas dan sini adalah alfa atau taraf signifikansi. 2,5% sama dengan 0,25. Sedangkan derajat bebasnya 39. Kita mengambil dari hitungan tak terhingga, yakni di sini lurusnya 0,025 berupa 1,96. Setelah kita mengetahui nilai kritik dan daerah kritiknya adalah 1,96, kita membuat kurva. Yang diarsir kuning berarti daerah tolak H0 dengan signifikansi 2,5% dan yang sebelah lagi 2,5%. Ini yang dimaksud adalah arah pengujian dua arah. Dan daerah yang warna putih ini merupakan daerah terima H0. Selanjutnya kita adalah menguji dengan bantuan aplikasi SPSS. Langkah-langkahnya yaitu dengan memasukkan data skor TOEFL ke dalam jendela data view SPSS dan diberi nama variabel view dengan skor.
Kemudian isi label dengan skor TOEFL mahasiswa. Tampilannya akan seperti ini. Lalu, kita akan memilih menu Analyze, klik menu Analyze, pilih menu Compare Means, kemudian pilih One Sample T-Test, dan akan muncul seperti pada berikut. Masukkan variabel skor TOEFL mahasiswa dalam kolom tes variabel. Isilah kolom tes value dengan klik pada kolom, kemudian ketikkan angka 414. Angka 414 ini didapat dari hasil rata-rata skor TOEFL mahasiswa yang tadi. Lalu klik OK. Output dari hasil SPSS seperti berikut ini. Yang kita ambil yakni nilai T hitung sebesar 0,020 yang berada di daerah terima H0. 0,020 terletak di daerah terima H0 dan p-value-nya 0,984 diperoleh dari nilai signifikan. 0,984 lebih besar dari 2,5% atau 0,025. Maka kesimpulannya, rata-rata skor TOEFL mahasiswa PGMI IAIN Kediri sebesar 414. Yang kedua, kita akan membahas uji independent sample t-test atau uji beda rata-rata populasi yang berbeda. Dengan contoh kasus, sebuah perusahaan mempertimbangkan untuk melaksanakan training terhadap karyawannya dengan menggunakan dua prosedur, yaitu prosedur standar dan prosedur baru. 18 orang karyawan akan dibagi menjadi dua kelompok yang beranggotakan 9 orang, di mana satu kelompok diberi metode standar dan kelompok yang baru diberi metode baru. Tujuan training ini adalah untuk mencari metode mana yang memberikan efisiensi lebih dalam perakitan, sehingga diperoleh data seperti berikut: 33, 37, 35, dan seterusnya. Langkah pertama untuk menguji beda rata-rata atau independent sample t-test yakni dengan menentukan H0 dan H1. H0-nya mu kontrol sama dengan mu eksperimen, atau rata-rata metode standar dengan metode baru adalah sama. H1-nya mu kontrol tidak sama dengan mu eksperimen, atau rata-rata metode standar dengan metode baru tidak sama. Dengan menggunakan taraf signifikansi atau alfa sama dengan 5% dan arah pengujiannya adalah dua arah. Taraf nyata pengujiannya alfa per 2 atau 5% dibagi 2 adalah 2,5%. Nilai kritik dan daerah kritiknya adalah 2,120, di mana derajat bebasnya adalah jumlah populasi 1 dan jumlah populasi 2 dikurangi 2 adalah 16. Untuk mengetahui nilai kritiknya dapat dilihat dari tabel T dengan melihat derajat bebas dan signifikansinya 2,5 adalah 2,120. Daerah yang berwarna kuning atau daerah yang diarsir kuning adalah daerah tolak H0 untuk taraf signifikansi 2,5%, dan sebelahnya lagi juga daerah tolak H0 untuk signifikansi 2,0, yang seharusnya ini adalah min 2,120. Daerah yang berwarna putih merupakan daerah terima H0. Selanjutnya kita akan menguji independent sample t-test melalui aplikasi SPSS.
Yang pertama yaitu memasukkan data waktu pelatihan ke dalam jendela data view SPSS dengan waktu perakitan diletakkan pada satu kolom. Seperti ini, dan diberi nama pada variabel view dengan variabel 1 untuk variabel pelatihan dan variabel 2 untuk metode. Seperti ini, satu ini untuk waktu pelatihan dan yang kedua metode, untuk metode. Kemudian pada variabel view beri label variabel 1 dengan waktu pelatihan dan variabel 2 dengan metode pelatihan. Untuk value beri kode 1, untuk metode standar diberi kode 2. Dari menu Analyze, pilih menu Compare Means, kemudian pilih Independent Sample T-Test sehingga keluar jendela bar seperti berikut. Waktu pelatihan dimasukkan ke dalam tabel tes variabel dan metode dimasukkan ke dalam grouping variabel. Lalu klik define groups, grup 1 diisi 1 dan grup 2 diisi 2. Lalu klik OK dan akan muncul output seperti berikut. Nilai T terhitung sebesar 1,540, yang mana letaknya adalah di daerah putih atau daerah terima H0. Sedangkan p-value-nya adalah 0,143 yang diperoleh dari tabel signifikansi sebesar 0,143, di mana 0,143 lebih besar dari 0,025 atau 2,5%. Jika p-value kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Jika p-value lebih dari alfa, maka H0 diterima. Nah, berhubung 0,143 lebih besar dari 0,025, maka H0 diterima. Artinya, rata-rata waktu metode standar dengan metode baru adalah sama. Atau dengan kata lain, pemberian metode baru belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan efisiensi waktu perakitan peralatan. Selanjutnya adalah membahas tentang uji tes sampel berpasangan atau paired sample t-test. Dengan contoh kasus, suatu penelitian tentang pengaruh kekentalan oli terhadap efisiensi bahan bakar. Sampel sepeda motor dipilih sebanyak 15 buah, di mana pada pengujian pertama digunakan oli SAE 70 dan pada pengujian kedua menggunakan oli SAE 80. Untuk meneliti apakah ada perbedaan dalam efisiensi bahan bakar, akan dihitung jarak tempuh kendaraan dengan menggunakan kedua jenis oli tersebut. Dengan data sebagai berikut. Lalu kita akan menguji dengan aplikasi SPSS dengan langkah yang pertama, yakni menentukan H0 dan H1. H0 berupa μ70 sama dengan μ80. H1 μ70 tidak sama dengan μ80. Dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 5% dengan arah pengujian 2 arah, dan taraf nyata pengujiannya adalah alfa dibagi 2 atau 2,5% atau 0,025%. Nilai kritik dan daerah kritiknya adalah 2,145, di mana diperoleh dari derajat bebas sama dengan jumlah sampel dikurangi 1, yakni 14. Dapat dilihat pada tabel T, nilai kritiknya adalah 2,145. Daerah yang diarsir kuning merupakan daerah tolak H0.
dan daerah yang berwarna putih adalah daerah terima H0. Langkah yang pertama yakni masukkan data dalam sheet SPSS dengan format masing-masing satu kolom untuk kelompok sampel. Kolom pertama untuk saya 70 dan kolom 2 untuk saya 80. Beri nama saya 70 untuk variabel 1 dan saya 80 untuk variabel 2. Beri label konsumsi BB dengan saya 70 untuk saya 70 dan konsumsi BB dengan saya 80 untuk saya 80. Lalu, dari menu Analyze, pilih menu Compare Means, kemudian pilih Paired Sample T-Test, sehingga akan keluar jendela bar seperti berikut. Konsumsi BB diblok dan dimasukkan ke dalam kolom Paired Variable, dan klik OK akan menampilkan output sebagai berikut. Jika p-value kurang dari alpha, maka H0 diterima. Jika p-value lebih dari alpha, maka H0 diterima. Jika p-value kurang dari alpha, maka H0 ditolak, dan jika p-value lebih dari alpha, maka H0 diterima. Maka kesimpulannya, nilai T hitung sebesar min 2,086 diperoleh dari tabel hitung T atau nilai hitung T. Min 0,086 terletak di daerah yang berwarna putih atau daerah terima H0, maka H0-nya adalah diterima. Sedangkan p-value sama dengan 0,056, di mana 0,056 lebih kecil dari 0,025 sehingga berada di daerah tolak H0. Maka kesimpulannya adalah berhubung nilai T dan p-value berada di daerah tolak H0, maka dilihat dari hipotesisnya H0 mu 70 tidak sama dengan mu 80. Artinya rata-rata jarak tempuh motor yang menggunakan oli dengan saya 70 dan saya 80 tidak sama. Atau dengan kata lain, perbedaan kekentalan oli menyebabkan perbedaan dalam efisiensi konsumsi bahan bakar. Sekian hasil presentasi yang saya paparkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.